Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan sebuah pembahasan materi yaitu tentang pengurangan penghasilan, deductible expenses, serta kompensasi kerugian PTKP. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Yakin, NIM 2019-017045. Di sini saya akan membahas tentang penelusuran penghasilan. Penelusuran penghasilan, pajak penghasilan dihitung dari tarif dilakukan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan biaya beban. Pengeluaran beban biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama, pengeluaran beban biaya yang mempunyai masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun, yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi, dan biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Yang kedua, pengeluaran beban biaya memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, misalnya aset tetap atau aset berwujud, aset tak berwujud, dan sebagainya. Pengeluaran beban biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi komersial, dan perpajakan pengeluaran beban biaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengeluaran beban biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, deductive expense. Yang kedua, pengeluaran beban biaya yang tidak dibebankan sebagai biaya, non-deductive expense. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan deductive expense. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pernyataan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama, biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain yang ke A, biaya pembelian bahan, yang ke B, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tujuan yang diberikan dalam bentuk uang. Yang ke C, bunga, sewa, dan royalti. Yang ke D, biaya perjalanan. Yang ke E, biaya pengolahan limbah. Yang ke F, premi asuransi. Yang ke G, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan materi keuangan. Yang ke H, biaya administrasi. Dan I, pajak kecuali pajak penghasilan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Contoh, dana pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari materi keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri atas penghasilan merupakan objek pajak sebesar 100 juta, penghasilan bruto lainnya sebesar 300 juta. Jadi jumlah penghasilan brutonya sebesar 400 juta. Apabila seluruh biaya sebesar 200 juta, biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah 3/4 dikali 200 juta sebesar 150 juta. Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk pembelian seharusnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak.
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran untuk keperluan pribadi, memegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya pengusaha, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan, premi tersebut merupakan penghasilan. Pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati merupakan hasilnya. Namun, pengeluaran dalam bentuk natura tentu boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati merupakan penghasilan. Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus baik. Oleh karena itu, apabila pengeluaran yang mempunyai batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pajak menjadi beban pengusaha dalam rangka sejak lain pajak hotel dan pajak restoran dapat dibebankan sebagai biaya. Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibebankan antara biaya yang benar-benar dilakukan untuk mempromosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan biaya. Yang benar-benar dilakukan untuk mempromosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nama saya Isa Rahmawati Andini, NIP 20190170056. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan aset tak berwujud, serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dibuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi. Selanjutnya, poin ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disalahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan untuk mendapat, menagih, dan melihara penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat. Poin A, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Poin C, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintahan yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihadapkan untuk jumlah utang tertentu. Poin D, syarat pada huruf C tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecuali yang melaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Poin ke-9, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Poin 10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah fasilitas. Poin 11, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
Poin 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Poin ke-15. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya hanya untuk dalam peraturan pemerintah. Kompensasi kerugian apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Contoh, PTA dalam tahun 2012 menderita kerugian fiskal sebesar 1.200.000.000 selama 5 tahun berikutnya. Lama rugi fiskal PTA sebagai berikut. 2013 sama dengan 200 juta, 2014 sama dengan 300 juta, 2015 sama dengan nihil, 2016 sama dengan 100 juta, 2017 sama dengan 800 juta. Kerugian dilakukan sebagai berikut. Rugi fiskal tahun 2012 sama dengan 1.200 juta, laba fiskal tahun 2013 sama dengan 200 juta, sisa rugi tahun 2012 sama dengan 1 triliun, rugi fiskal tahun 2014 sama dengan 300 juta, rugi fiskal tahun 2014 sama dengan 300 juta, sisa rugi fiskal tahun 2012 sama dengan 1 triliun, laba fiskal tahun 2015 sama dengan nihil. Lalu, sisa rugi fiskal tahun 2012 sama dengan 1 triliun, dikurangi laba fiskal tahun 2016 sama dengan 100, sisa rugi fiskal tahun 2012 sama dengan 900, laba fiskal tahun 2017 sama dengan 800, sisa rugi fiskal tahun 2012 sama dengan 100. Karena sisa rugi fiskal tahun 2012 dikurangi laba fiskal tahun 2017. Selanjutnya, rugi fiskal tahun 2012 sebesar 100 triliun yang masih tersisa pada akhir tahun 2017 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2018, sedangkan rugi fiskal tahun 2014 sebesar 300 juta hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2018 dan tahun 2019, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2015 berakhir pada akhir tahun 2019. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Galih Rumah Santoso, NIM 2019 017 077. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan itu dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. PTKP yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi. Penyesuaian besarnya PTKP terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang diberlakukan efektif tahun pajak 2016. Penyesuaian PTKP dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel ini dapat dilihat PTKP yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Penyesuaian besarnya PTKP terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang diberlakukan efektif tahun pajak 2016 dan sampai sekarang.
wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat, diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk paling banyak 3 orang. Anggota keluarga tersebut dapat menjadi tanggungan sepenuhnya apabila tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya, wajib pajak A mempunyai seorang istri dengan tanggungan 4 orang anak. Apabila istrinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A adalah sebesar 72 juta, yaitu dari 54 juta ditambah 4.500 ditambah 3 dikali 4.500. Sedangkan untuk istrinya, pada saat pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberi kerja, diberikan penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta. Apabila penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A sebesar 126 juta, yaitu dari 72 juta ditambah 54 juta. Penghitungan besarnya penghasilan tidak kena pajak di atas ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Misalnya pada 1 Januari 2016, wajib pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah 1 Januari 2016, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak B untuk tahun pajak 2016 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 anak. Penghasilan tidak kena pajak bagi wanita. Yang pertama, jika wajib pajak adalah wanita kawin dan suami menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP setahun untuk dirinya sendiri yaitu 54 juta. Contohnya, wajib pajak Olivia berstatus kawin, suami berpenghasilan, anak kandung 2, besarnya PTKP untuk Olivia adalah 54 juta atau untuk diri wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak adalah wanita kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya PTKP setahun di samping untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta setahun, juga ditambah PTKP untuk status kawin dan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang masing-masing sebesar 4.500.000 setahun. Contoh, wajib pajak Anita berstatus kawin, suami tidak berpenghasilan, anak 3, besarnya PTKP untuk Anita adalah 72 juta, yang terdiri atas 54 juta untuk diri wajib pajak, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, 3 dikali 4.500.000 tambahan untuk tanggungan maksimal 3. Yang ketiga, jika wajib pajak tidak kawin, maka besarnya PTKP setahun di samping untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta setahun ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang masing-masing sebesar 4.500.000 setahun. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Andini, NIM 2019 017079. Di sini saya akan membahas tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk status wajib pajak seorang laki-laki tidak kawin tanpa tanggungan
maka PTKP dalam 1 tahun untuk diri wajib pajak tersebut yaitu sebesar Rp54 juta. Kemudian jika laki-laki tidak kawin dengan 2 tanggungan, maka PTKP-nya untuk diri wajib pajak tersebut sebesar Rp54 juta dijumlahkan dengan 2 tanggungan sebesar Rp9 juta. Kemudian hasilnya atau totalnya sebesar Rp63 juta. Untuk seorang laki-laki kawin tanpa tanggungan, maka PTKP-nya untuk diri wajib pajak tersebut Rp54 juta ditambah dengan status kawin sebesar Rp4.500.000, totalnya sebesar Rp58.500.000. Kemudian, seorang laki-laki kawin dengan 3 tanggungan, yaitu PTKP-nya untuk diri wajib pajak tersebut Rp54 juta, ditambah dengan status kawin Rp4.500.000, ditambah dengan 3 tanggungan sebesar Rp13.500.000, totalnya menjadi Rp72 juta. Seorang laki-laki kawin, penghasilan istri digabung dengan 3 tanggungan, yaitu untuk diri wajib pajak tersebut Rp54 juta, ditambah dengan status kawin Rp4.500.000, ditambah dengan PTKP istri yang penghasilannya digabung sebesar Rp54 juta, kemudian ditambah dengan 3 tanggungan sebesar Rp13.500.000, maka totalnya menjadi Rp125 juta. Wanita tidak kawin tanpa tanggungan, yaitu PTKP setahun untuk diri wajib pajak tersebut sebesar Rp54 juta. Kemudian jika wanita tidak kawin dengan 2 tanggungan, maka PTKP setahun untuk diri wajib pajak tersebut sebesar Rp54 juta, ditambah dengan 2 tanggungan sebesar Rp9 juta, maka totalnya menjadi Rp63 juta. Jika seorang wanita kawin, suami berpenghasilan dengan 2 tanggungan, maka PTKP setahun yaitu untuk diri wajib pajak tersebut Rp54 juta. Untuk status wajib pajak seorang wanita kawin, suami tidak berpenghasilan, dan 4 tanggungan, maka PTKP setahun untuk diri wajib pajak Rp54 juta, ditambah dengan status kawin Rp4.500.000, ditambah dengan PTKP istri yang penghasilannya digabung Rp54 juta, dan 3 tanggungan Rp13.500.000, maka totalnya menjadi Rp126 juta. Sistem pengenaan pajak berdasarkan undang-undang ini menerapkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya, penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan oleh keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu, pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, maka dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungannya tersebut tidak dilakukan jika penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh satu pemberi kerja dengan ketentuan bahwa penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja. Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Contohnya yaitu wajib pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100 juta.
ia mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar 70 juta rupiah. Apabila penghasilan istri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya. Penghasilan neto 70 juta rupiah tidak digabungkan dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan istri tersebut bersifat final. Apabila selain menjadi pegawai, istri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar 80 juta rupiah. Seluruh penghasilan istri sebesar 150 juta rupiah digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar 250 juta rupiah. Potongan pajak atas penghasilan istri tidak bersifat final, artinya tidak dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas sebesar 250 juta rupiah tersebut yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Jika suami istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, perhitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami istri mengadakan perjanjian pemisahan aset dan penghasilan aset dan penghasilan secara tertulis, atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami istri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto. Penghitungan pajak bagi suami istri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis, atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri sebagai berikut. Wajib pajak A pada contoh sebelumnya. Istri wajib pajak A menjalankan usaha salon kecantikan. Pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar 250 juta rupiah. Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan adalah 32.500.000 rupiah. Maka untuk masing-masing suami dan istri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut. Untuk suami, 100 juta rupiah dibagi dengan 250 juta rupiah, kemudian dikali dengan 32.500.000 rupiah, hasilnya adalah 13 juta rupiah. Kemudian untuk istri, 150 juta rupiah dibagi dengan 250 juta rupiah, kemudian dikali dengan 32.500.000 rupiah, hasilnya sebesar 19.500.000 rupiah. Penghasilan anak yang belum dewasa, dari manapun sumber penghasilannya dan apapun sifat pekerjaannya, maka digabungkan dengan penghasilan orang tua dalam tahun pajak yang sama. Dalam perpajakan, anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun, kemudian belum pernah menikah. Jika seorang anak belum dewasa, orang tuanya telah berpisah, dan memperoleh atau menerima penghasilan, maka pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau penghasilan ibu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Oke, sekian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.